Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pesisir Sungai Cipakacilan Bogor yang beranggotakan ada Adila, ada Alma, Faliha, Dwi Dharma, dan Tinezia. Next. Isu pada sirkulasi. Jalan Musamun ini merupakan salah satu jalan menuju Pasar Anyar Bogor. Jalan ini berada tepat di atas Sungai Cipakacilan yang merupakan salah satu sungai yang mengalir di Bogor. Jalan ini terhubung dengan banyak jalan sehingga sangat sering diakses oleh masyarakat baik yang menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Berbagai macam aktivitas itu diantaranya ada bank, perbelanjaan, pertokoan, perumahan, dan juga pasar. Oleh karena itu, aktivitas pada jalur sirkulasi ini sangat beragam. Next. Sirkulasi jalannya. Jalur sirkulasi ini menyempit dikarenakan penempatan para pedagang yang kurang teratur. Kemudian material yang digunakan pada jalur sirkulasi dianggap masih kurang nyaman karena kondisi material yang tidak sesuai. Material beton dianggap tidak menunjang aktivitas masyarakat karena dianggap sulit dilakukan perawatan. Penggunaan vegetasi terlihat sangat kurang pada jalur sirkulasi. Hal ini mempengaruhi kenyamanan jalur sirkulasi. Penataan dengan penambahan vegetasi dapat menjadi solusi untuk menciptakan rasa nyaman pada jalur sirkulasi. Next. Sirkulasi yang baik menurut Zakaria dan Ujang itu dapat berupa kenyamanan yang dapat dipengaruhi oleh fasilitasnya, kebersihan, jalur pedestriannya, material yang digunakan, dan juga vegetasi yang digunakan. Next. Kebutuhan ruang antara pejalan kaki dengan jarak sekitar. Menurut ITDP Indonesia 2019, kebutuhan ruang antara pejalan kaki dengan jarak sekitar kurang lebih sekitar 1,8 sampai 2,8 meter. Sedangkan tinggi jalurnya itu tidak lebih dari 15 cm. Hal ini agar dapat diakses oleh semua kalangan orang. Next. Kemudian ada isu pembagian ruang. Walau pembagian ruang ini merupakan hal yang sangat penting diperlukan, pembagian ruang ini ditentukan berdasarkan aspek fungsi dan juga skala yang untuk diwadahi. Nah, di Pasar Anyar IA di Jalan Musamun ini, pembagian ruangnya itu dapat berupa ruang aktivitas pergerakan, ada pemukiman penduduk, vegetasi pesisir sungai, dan juga jalur pedestrian. Next. Ini merupakan lebih besarnya, ini terdapat jalur pergerakan untuk masyarakat gunakan atau jalur yang biasa diakses. Kemudian di sini ada sungainya dan juga ada toko-toko dan pemukiman warga. Next. Selanjutnya adalah isu retaknya akses jalan di sekitar sungai. Next. Salah satu permasalahan pada Tapak adalah retaknya jembatan yang digunakan sebagai akses menuju Pasar Anyar, Kota Bogor. Retakan yang ada menyebabkan kondisi jembatan hampir ambruk. Akibatnya, Dinas Perhubungan memutuskan untuk menutup sebagian ruas jalan. Kondisi jembatannya sendiri itu beberapa tiang dalam kondisi keropos, terdapat retakan pada tiang penyangga, terdapat luang di beberapa tiang penyangga, dan terdapat retakan di jalan jembatan. Cara menyikapinya, menurut Darmawan 2013, kondisi ini dapat disikapi sesuai dengan SNI 2847/2013. Struktur dibongkar dan diganti dengan struktur baru, melakukan loading test, struktur dipertahankan dan diperkuat. Selain itu juga dapat dengan menerapkan metode perkuatan, yaitu pembesaran dimensi elemen struktur, melakukan pengekangan, penambahan tulang utama, dan menggunakan carbon fiber. Reinforcement. Next. Isu pada sistem drainase. Next. Sungai Cipakacilan berada di dekat Pasar Anyar, Kecamatan Bogor Tengah, dan merupakan saluran drainase makro, sehingga merupakan muara dari saluran drainase mikro di sekitarnya. Saluran drainase mikro tersebut diantaranya selokan di bahu jalan, saluran atau selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, serta saluran pembuangan limbah rumah tangga yang seharusnya melalui sumur resapan terlebih dahulu. Next. Menurut informasi sanitasi Kota Bogor, saluran di daerah ini telah dangkal dan sempit, sehingga sering terjadi banjir limpasan saat turun hujan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penyimpangan perilaku pengelolaan sampah dan limbah, serta penggunaan lahan yang keliru pada pusat kegiatan perdagangan atau pasar tradisional. Akibatnya, kapasitas normal saluran drainase terbebani karena harus berfungsi sebagai wadah buangan limpasan air hujan, limbah domestik, dan sampah padat. Next.
Penyelesaian yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama adalah perbesaran dimensi saluran yang akan menambah kapasitas saluran drainase sehingga mampu efektif menampung sementara dan mengalirkan kelebihan air. Yang kedua, perbaikan saluran pembuangan limbah agar menuju sumber resapan atau saluran pengelolaan air sehingga tidak langsung mencemari air sungai. Yang ketiga, pembenahan pembuangan sampah dan kebijakannya perlu dipertegas kepada masyarakat. Next. Yang selanjutnya ada isu pada retaining wall. Retaining wall itu sendiri yaitu dinding konstruksi penahan gaya tekan lateral baik oleh tanah maupun air. Pengertian ini menurut Huzaifah tahun 2019. Ada beberapa jenis retaining wall, diantaranya yaitu gravity retaining wall, creep retaining wall, gradient retaining wall, dan cantilever retaining wall. Masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri. Sungai Cipang. Beberapa sungai membutuhkan retaining wall untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor pada bagian riparian, terutama pada sungai dengan kecepatan aliran yang tinggi, seperti Sungai Ciliwung ataupun Sungai Cipakancilan. Menurut Musyaftiani tahun 2018, daerah sekitar Sungai Ciliwung memiliki potensi longsor yang sangat tinggi sebesar 67%. Bahkan apabila diberikan retaining wall pada riparian sungai, belum tentu dapat menahan beban di atasnya karena riparian Sungai Ciliwung dijadikan sebagai penyokong rumah-rumah di bantaran sungai. Hal ini juga terjadi pada anak sungai, yaitu Sungai Cipakancilan. Sedangkan fungsi retaining wall itu sendiri yaitu sebagai pencegah erosi, penahan beban tanah, dan juga mencegah longsor. Sungai Cipakancilan pun tidak bebas dari pencemaran. Terlihat banyak sampah yang mengambang di permukaan sungai. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di riparian dan sepadan sungai secara alami sebenarnya menahan erosi dan longsor. Namun akibat deforestasi dan pembangunan retaining wall dengan beton, akhirnya malah menghilangkan fungsi penahan sekaligus penyerap polutan tersebut. Pemukiman di atas riparian akan memberatkan tugas riparian. Bila sudah diberikan retaining wall pun, maka akan tetap berpotensi adanya kelebihan muatan pada struktur limbah. Makanya perlu dianalisis kemiringan tanahnya, muka air tanahnya, dan beban di atas dinding. Ada beberapa masalah dalam pembangunan retaining wall. Yang pertama, penempatan yang tidak tepat pada bagian perkuatan. Nah, penempatan ini harus didasarkan pada perhitungan yang tepat supaya beban dapat merata. Kedua, bahan pengisi dinding jenuh. Maksudnya, isi dinding yang baik itu harus yang kering, contohnya batu pecahan. Yang ketiga, ada spesifikasi teknis dan detail rencana, terdapat perbedaan. Poin ini berhubungan dengan poin-poin selanjutnya, yaitu kesalahan desain dan kesalahan perhitungan, serta berujung pada konstruksi yang buruk. Maka dari itu, apabila ingin membangun retaining wall, diperlukan analisis yang mendalam, seperti muka air tanah, kemiringan tanah, serta beban yang berada di atas dinding. Nah, selanjutnya adalah isu green design pada Sungai Cipakancilan. Nah, green design sendiri merupakan konsep desain yang menerapkan prinsip sosial, ekonomi, dan ekologi. Pada Sungai Cipakancilan, green design yang diterapkan belum rata. Seperti gambar di samping, ada bagian dari Sungai Cipakancilan yang minim area sempadannya karena pembangunan rumah yang langsung bersebelahan dengan sungai. Nah, tujuan penerapan green design adalah untuk meminimalisasi efek kerusakan dan memberi pengaruh positif terhadap lingkungan dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Next. Kriteria dalam penerapan green design antara lain dari prinsip sosialnya, green design bisa menjadi sarana interaksi dan penghubung bagi warga sekitar. Dari prinsip ekonomi, yaitu dengan adanya efektivitas biaya mulai dari material, proses pembangunan hingga green design yang diterapkan pada area sungai berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan prinsip ekologinya dengan mempertahankan area alami sungai sebagai kawasan konservasi dan menghambat kerusakan yang dapat terjadi. Gambar di samping merupakan contoh penerapan green design pada area sungai yang telah diterapkan, yaitu dengan pelebaran badan sungai untuk memperluas area aliran sungai, penambahan jalur untuk mempermudah mobilitas warga, pembangunan dinding turap atau retaining wall, dan penambahan vegetasi yang disesuaikan dengan area sungai, seperti vegetasi perut tanah, perdu, dan pepohonan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.